Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Puspita dengan NIM 857590505. Saya mahasiswa semester 7 dari UPPJJ Universitas Terbuka Purwokerto, program studi PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai sistem pencernaan makanan. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan, pertama saya membutuhkan gambar pencernaan makanan dan juga alat tulis. Berikut penjelasan saya, selamat menyimak. Sistem pencernaan makanan adalah sistem yang sangat penting yang membantu manusia mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang mudah dicerna oleh tubuh, lalu akan diambil berbagai kandungan pentingnya sehingga bermanfaat bagi organ dalam dan seluruh bagian tubuh secara keseluruhan. Nah, organ pencernaan makanan di sini dimulai dari mulut menuju kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir ada anus. Saya akan menjelaskan prosesnya. Jadi pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut dan di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut ini terdapat bagian-bagian penting, yaitu terdapat gigi dan juga lidah. Gigi ini berfungsi memotong bagian makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, lalu akan bercampur dengan air liur yang dihasilkan oleh lidah sebelum akhirnya masuk menuju ke dalam kerongkongan. Jadi setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan terdorong menuju kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ini memiliki fungsi utama membawa makanan dari rongga mulut menuju ke dalam lambung. Nah, proses terdorongnya makanan dari rongga mulut menuju lambung ini disebut dengan gerak peristaltik. Nah, setelah makanan terdorong dan sampai di dalam lambung, lambung akan mengeluarkan asam lambung dan enzim yang mencerna makanan menjadi cairan pekat atau berbentuk pasta. Nah, cairan ini juga akan membunuh mikroorganisme yang dibawa makanan dan minuman yang kita cerna, sehingga kita akan terbebas dari kuman penyebab penyakit. Setelah di dalam lambung, makanan ini akan terdorong menuju ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus terjadi proses penyerapan makanan yang lebih lanjut, di mana dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus halus terdiri dari 3 macam, ada usus 12 jari yang disebut duodenum, ada usus kosong yang disebut jejunum, dan juga usus penyerapan yang disebut ileum. Panjang rata-rata usus halus manusia itu sekitar 6-7 meter. Dan dindingnya itu terdiri dari villi dan mikrofilli yang membantu penyerapan nutrisi dan juga sari-sari makanan lebih cepat dan banyak. Setelah itu, makanan akan menuju ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini memiliki fungsi membusukkan makanan dan akan berubah menjadi kotoran atau yang disebut dengan feses. Limbah makanan ini akan didorong oleh usus besar menuju saluran yang disebut dengan saluran rektum. Nah, saluran rektum ini akan menyalurkan makanan menuju ke pembuangan terakhir, yaitu menuju ke anus. Jadi setelah makanan sampai di dalam anus, yaitu pembuangan terakhir, otot anus akan menahan dan juga menjaga kotoran agar tidak keluar sebelum waktunya. Demikian penjelasan saya mengenai sistem pencernaan makanan. Dari praktikum ini dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pencernaan dimulai dari mulut menuju kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.